Kerajaan Ottoman atau sering disebut juga Kekaisaran Utsmaniyah berdiri pada 1 November 1299. Ini merupakan kerajaan Islam yang bisa bertahan lama hingga 600 tahun lebih. Awal mula silsilah Turki Utsmani ini adalah dari suku Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada waktu itu mereka tinggal di sebelah utara negeri Cina selama 3 abad, tetapi harus pindah dan meninggalkan daerah itu karena adanya serangan-serangan dari suku Mongol pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Akhirnya mereka pun pindah dan mencari tempat pengungsian. Mereka pun pergi ke arah Asia Kecil atas perintah dari Jalal-ad-Din, seorang pemimpin terakhir dari dinasti Yoresman. Dan pada saat penyerangan suku Mongol mulai meredam, Sulaiman Shah pun berencana untuk kembali ke tanah airnya itu, dan untuk kembali ke sana ia harus menyeberangi sungai Efrat. Namun belum sampai ke tanah airnya, Sulaiman pun harus tewas karena tiba-tiba datang banjir besar saat mereka melintas pada tahun 1228. Sulaiman Shah pun tewas dan meninggalkan keempat putranya, yaitu Syukur, Gundokdur, Autughrul, dan Dundar. Syukur dan Gundokdur yang berhasil selamat dengan kembali ke tanah airnya. Sementara itu Autughrul dan Dundar masih menetap di Asia Kecil. Autughrul masih menetap di Asia Kecil itu memimpin 400 kepala keluarga, dan dia mengabdikan dirinya kepada Sultan Alaluddin kedua dari dinasti Seljuk. Peran Autughrul ini sangat besar dalam membantu Sultan Alaluddin kedua, karena ketika peperangan menghadapi bangsa Romawi yang berkuasa di Romawi Timur atau disebut juga dengan Byzantium, itu bisa mencapai kemenangan berkat peran Autughrul di dalamnya. Dan sebagai ucapan terima kasih, Sultan Alaluddin kedua menghadiahkan sebidang tanah kepada Autughrul yang berbatasan dengan Byzantium. Dan sejak saat itulah Autughrul terus membina wilayah barunya itu dan terus berusaha untuk memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Byzantium. Setelah Autughrul wafat, kepemimpinannya ini diteruskan oleh anak pertamanya, yaitu Utsman atau Osman ke-1 yang diperkirakan lahir di pertengahan abad ke-13, kemungkinan tahun 1254 atau 1255. Tidak hanya ayahnya saja, Osman ke-1 pun memiliki pengabdian yang besar terhadap Sultan Alaluddin kedua. Ini dibuktikan ketika Osman berhasil menaklukkan benteng kedua Byzantium yang berdekatan dengan Bayrosa, yang membuat Sultan Alaluddin kedua semakin bersimpati dan memberikan hak istimewa kepada Osman ke-1. Bahkan Osman diangkat menjadi gubernur dan namanya disebut dalam setiap doa khutbah Jumat. Pada tahun 1300 Masehi, suku Mongol kembali menaklukkan penyerangannya ke wilayah dinasti Seljuk. Hal ini menyebabkan terbunuhnya Sultan Alaluddin kedua dari dinasti Seljuk tanpa menerus tahta. Maka dari kekosongan itulah Osman merdeka wilayahnya dan bertahan dalam serangan suku Mongol. Osman pun segera memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Turki Utsmani atau biasa kita kenal dengan sebutan Kerajaan Ottoman. Pada awal Kerajaan Ottoman yang hanya memiliki wilayah yang kecil, namun dengan adanya dukungan militer yang kuat, jadi nggak butuh waktu yang lama bagi Ottoman untuk bisa menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Dan dengan segala kegigihan Osman ke-1 pun bisa membuat kerajaan Ottoman ini menjadi kerajaan yang maju baik dari segi pemerintahan, militer, dan lainnya. Dalam masa pemerintahannya juga, Osman bisa menguasai banyak wilayah, dan perang terakhirnya yaitu mengalahkan Bursa, sebuah kota di Turki sebelah barat. Walaupun Osman ke-1 tidak secara langsung terjun ke dalam medan perang, tapi keberhasilannya bisa menduduki Bursa membuktikan bahwa betapa pentingnya kedudukan
kota tersebut sebagai pijakan untuk melawan Romawi Timur di Konstantinopel. Peninggalan Osman ke-1 sekitar tahun 1323 sampai 1324 Masehi, kedudukan kekuasaannya pun digantikan oleh anaknya yaitu Orhan. Orhan merupakan anak kedua dari Osman ke-1 yang lahir diperkirakan pada tahun 1281 di Sogut, kemudian menjadi penguasa Kekaisaran Utsmani yang kedua yang berkuasa pada tahun 1323 atau 1324 sampai dengan 1362 di usianya yang ke-42 tahun. Dan pada masa pemerintahan Orhan inilah tentara Islam pertama kali bisa masuk ke Eropa. Orhan juga berhasil memperbarui sekaligus membentuk 3 pasukan utama, yaitu tentara Senpai, yaitu tentara yang dijajah setiap bulannya, tentara Hazeb, yaitu tentara yang digaji saat menjadi tentara rampasan, dan tentara Janissary, yaitu tentara yang direkrut sejak umur 12 tahun, dan tentara ini sebagian besar adalah anak-anak Yahudi yang dilatih dengan disiplin yang ketat. Pada masa kepemimpinan Utsman dan Orhan inilah masa-masa pembentukan kekuatan militer. Mereka berdua menjadikan Turki sebagai bangsa yang memakai sistem dan prinsip militer dan didukung juga dengan para rakyat Turki yang bersifat militer, disiplin, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Orang yang saat itu berhasil merebutkan sayapnya dalam waktu yang relatif singkat membuktikan bahwa Osman ke-1 berhasil mendidik putranya tersebut untuk menjadi penerus dinasti dan membuat teritorial Turki Utsmani menjadi lebih besar 4 kali lipat dari sebelumnya. Orhan juga berhasil menaklukkan kota-kota yang masih dikuasai oleh Bizantium, antara lain Nicea, sebuah kawasan di Bosporus Bizantium yang berhasil digusur keluar dari kawasan Asia, dan perang ini pun menjadi inspirasi untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah kekuasaan militer yang dikenal dengan sebutan Janissary atau Egi Syariah. Orhanlah seorang penguasa Turki pertama yang berhasil membuat uang logam dengan cover wajahnya sendiri, dan dalam uang logam tersebut juga dituliskan semoga Allah melanggengkan kekuasaan Orhan bin Osman. Kemajuan Turki Utsmani. Menurut Ajit Tahir dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain, yang pertama adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. Yang kedua, tidak hanya diskriminasi dari pihak penguasa lain. Yang nomor 3, kepengurusan organisasi yang cakap. Yang keempat, pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan mereka hak rakyat secara penuh. Yang kelima, Turki telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil, serta masih banyak lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.